Kepulauan Riau itu kan banyak sekali kapal-kapal yang datang dari Singapura, itu kan tempat berlalu lalang kapal-kapal, dan kadang mereka memang sengaja membuang kotorannya ke lautan. Karena mungkin korporasi besar itu kan yang lebih memiliki kekuatan ya untuk bisa mengambil sumber daya yang ada di lautan sana dan mengatur kebijakan. Dan juga ya upaya yang kita lakukan kecil, orang lain melakukannya dengan lebih banyak, dan ketidakpedulian itu kan juga susah. Hai, jumpa lagi di Ballet Talks bersama saya Chandra Widanarko. Hari ini kita akan ngobrol tentang apa saja, tentang berbagai sudut pandang dengan berbagai jenis pikiran dan rasa orang lain. Hari ini kita akan ketemu dengan Budiati Prasetya Martati atau Dias. Terima kasih dia sudah mampir, sudah mau diajak ngobrol-ngobrol kita hari ini. Ntar kita akan banyak cerita-cerita ya. Ngobrol-ngobrol. Terima kasih Mbak Cenil buat undangannya. Senang sekali datang di sini. Senang. Kan sebagai direktur program kelautan di Konservasi Indonesia, itu apa sih sebenarnya? Itu apaan? Oke, baik. Mungkin saya jelaskan apa itu Konservasi Indonesia, kemudian mengapa direktur program kelautan. Jadi Konservasi Indonesia itu adalah yayasan yang bergerak di Indonesia untuk bisa mengkonservasi ekosistem kritis di Indonesia. Jadi kita bekerja dengan pemerintah, dengan masyarakat, dengan banyak pihak untuk melakukan itu di Indonesia. Dan program kelautan di Konservasi Indonesia cukup banyak. Jadi kita banyak bekerja dengan Kementerian Kelautan Perikanan untuk membantu kementerian untuk membantu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kelautan, untuk memastikan bahwa ekosistem kritis konservasi kelautan itu bisa dilakukan dengan berkelanjutan. Kemudian kita juga bekerja di lapangan. Jadi di lapangan itu kita bekerja dengan lembaga pengelola kawasan konservasi. Lembaga pengelola konservasi itu ada yang di Sumatera, ada yang di Raja Ampat, Papua, ada yang di Sumbawa, untuk memastikan bahwa habitat yang penting baik dari sisi kelautan maupun masyarakat itu bisa terkelola dengan baik. Itu ekosistem kritis itu apa? Ekosistem kritis itu maksudnya adalah ada satu ekosistem yang memiliki keanekaragaman hayati baik, sangat baik. Apakah itu dilihat dari ekosistem terumbu karang, perikanannya, kemudian habitat lain seperti mangrove, hutan bakau, padang lamun itu tetap terjaga dengan baik. Karena di sana sebenarnya banyak sekali masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya tersebut. Apakah untuk mencari ikan, ibu-ibu misalnya mencari ikan, atau untuk memastikan bahwa perikanan yang ada di sana akan terus berkelanjutan, karena wilayah pesisir itu sebagian besar itu merupakan daerah di mana ikan-ikan itu berkembang biak. Jadi jangan sampai tempatnya rusak, misalnya rumah sakit bersalinnya itu rusak. Rumah sakit bersalin itu biasanya tuh si terumbu karang kah atau bisa di terumbu karang, bisa di mangrove. Ya, bisa di mangrove atau di padang lamun pun juga bisa. Gitu. Ya. Oh iya bener ya. Jadi kalau rumah sakit bersalinnya berantakan, maka makin lama mereka makin sedikit jumlahnya. Betul. Ya. Sekarang ini apa yang paling kritis? Yang kritis itu adalah jika pengelola setempat atau masyarakat setempat itu tidak paham pentingnya menjaga ekosistem. Atau di sisi lain misalnya penggunaan alat tangkap ikan yang merusak, misalnya menggunakan jaring yang bakal merusak ekosistem, atau bahkan menggunakan bahan kimia. Banyak yang begitu, maksudnya gini, yang paling ini kayaknya di daerah sini perlu dapat perhatian gitu misalnya, atau di daerah tertentu adakah daerah tertentu yang butuh perhatian sehingga, atau di semua? Kayak banyak tersebar sebenarnya di semua. Sebenarnya yang juga yang sangat kritis itu adalah kalau misalnya terjadi tumpahan minyak dari kapal-kapal tanker. Iya. Itu biasanya itu banyak terjadi itu wilayah Kepulauan Riau. Kepulauan Riau itu kan banyak sekali kapal-kapal yang datang dari Singapura. Itu kan tempat berlalu lalang kapal-kapal, dan kadang mereka memang sengaja membuang kotorannya ke lautan. Karena ya buat mereka lebih mudah dan murah ya, karena dianggapnya kayak laut itu sebagai tempat sampah.
Oh, jadi sayangnya. Iya, jadi kayak orang-orang buang sampah buang sofa di kali gitu ya. Nah, Kayak gitu kira-kira ya. Iya, kurang lebih gitu. Ya. Dan itu terus-menerus dilakukan. Iya, sayangnya demikian. Berarti ada hubungan sama kebijakan ya kalau kayak gitu. Betul ada hubungan dengan kebijakan. Jadi oleh karena itu lembaga kami banyak bekerja dengan KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membuat kebijakan. Nah, cuman tapi ya ini nanti pertanyaannya kalau misalnya dia nggak buang situ, dia buang di mana ya? Problem dia ya, bukan problem kita ya. Pokoknya nih laut nggak boleh kotor ya kan, kira-kira gitu. Oke. Ini kan persoalan konservasi, persoalan laut itu kan bukan persoalan semua orang. Maksudnya nggak semua orang tertarik, dan bahkan barangkali ada yang baru tahu apa sih yang bikin pertama kali dia tertarik sama kayak gitu tuh, gimana ceritanya? Ya oke. That's actually a good question. Mengapa saya masuk ke dunia konservasi? Sebenarnya mungkin berawal dari pada saat kuliah doktoral saya itu terkait dengan pengelolaan pesisir dan lautan. Mengapa waktu itu saya kuliah itu? Tentunya karena ada kesempatan. Waktu itu saya mencoba beasiswa dari pemerintah Jerman. Terus saya mendapatkan beasiswa tersebut dan saya kuliah di IPB, di Institut Pertanian Bogor untuk S3 untuk jurusan pengelolaan pesisir dan lautan. Pada waktu itu tahun 2003 dan saat itu memang itu kan masa Gus Dur, Presiden Gus Dur kalau Mbak ingat. Itu sektor kelautan itu sangat naik daun dan ternyata banyak sekali perhatian dunia internasional juga kepada Indonesia. Waktu itu ada beasiswa dari pemerintah Jerman untuk menyekolahkan mahasiswa-mahasiswa Indonesia untuk bidang lebih lanjut, apakah itu S2 atau S3. Nah, sebenarnya bermula dari situ, Mbak. Dan waktu itu mengapa saya mengambil jurusan tersebut? Pertama karena tertarik dengan bidangnya. Saya itu bekerja di S1 kalau bicara soal latar belakang pendidikan, banyak berkecimpung dengan perencanaan. Terus saya pernah bekerja di Bappenas sebagai staf proyek Bappenas untuk tata ruang. Di situ kemudian saya banyak berkecimpung ke dunia kebijakan yang di level nasional. Dan saya belajar kebijakan publik juga karena saya melihat bahwa penataan ruang itu sebenarnya sebuah kebijakan publik karena dia akan mempengaruhi orang banyak. Nah, di saat itu saya merasa bahwa saya membutuhkan asupan ilmu atau bukan pekerjaan atau berkarya tidak hanya di level kebijakan tapi level lapangan. Oleh karena itu saya melamar beasiswa itu yang pada waktu itu riset saya adalah terkait dengan pengelolaan terumbu karang di pulau-pulau kecil. Waktu itu riset saya dilakukan di Sulawesi Selatan, di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya mendatangi pulau-pulau kecil di Sulawesi Selatan, di Kepulauan Kapoposa, Kepulauan Spermonde, Pulau Kapoposang, kemudian juga Taman Nasional Takabonerate. Nah, sebenarnya ketertarikan saya terhadap suatu bidang itu boleh dibilang berevolusi gitu, Mbak. Dan mungkin secara umum memang saya sangat tertarik di isu lingkungan. Apa yang paling menarik tentang laut? Yang paling menarik tentang laut itu indah, tentunya. Bagi yang suka menyelam, mereka akan sangat terkesima melihat kondisi terumbu karang di Indonesia dan spesies dan keragaman yang ada di sana yang sebenarnya tidak bisa dilihat di daratan. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya masyarakatnya ya. Jadi saya memang lebih banyak tertarik ke isu kondisi sosial ekonomi masyarakat, di mana sebenarnya banyak sekali masyarakat kita, komunitas kita yang memang bergantung pada laut. Tentunya bergantung pada laut yang sehat. Jadi jangan sampai laut itu dirusak, tidak dikelola dengan baik sehingga suatu saat menjadi tidak bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Oh, makanya terus tertarik plus kebijakan publik. Betul. Karena itu ada hubungannya dengan orang-orang yang hidup di sekitar laut. Ya. Kalau apa hal yang paling dicemaskan nih tentang masa depan laut atau masa depan kita? Ya, yang paling cemas adalah kalau saya bilang ya, spesies yang sebenarnya paling memungkinkan untuk merusak itu adalah manusia. Jadi
keserakahan manusia yang saya takutkan sebenarnya. Keserakahan kemauan manusia ya, dengan segala macam bentuknya, yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, daya dukung ekosistem, bahkan keserakahan ini juga bisa dilihat misalnya dari sisi misalnya pariwisata. Tentunya kan laut itu sangat indah, orang ingin sekali menikmati pemandangan laut dan seterusnya, tapi kan jika tidak dikelola dengan baik, pariwisata yang massal, yang terlalu banyak orang di sana, itu kan bisa merusak sebenarnya. Jadi memang sayangnya ketakutan saya itu. Tapi saya percaya bahwa dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik di pusat, baik di daerah maupun masyarakat sekitar dan LSM seperti di mana saya bekerja, Konservasi Indonesia dan juga banyak sebenarnya LSM lain yang bekerja di isu lingkungan, semoga itu tidak akan terjadi. Karena kita punya cara-cara untuk menjaga. Apakah itu dari sisi kebijakan atau dari sisi upaya-upaya langsung di lapangan? Oke. Kalau mungkin nggak sih kayak soal keserakahan ya? Kan ya orang yang namanya keserakahan berhubungan dengan kepentingannya. Artinya semakin banyak kepentingan gue bisa terpenuhi, maka gue akan lakukan itu apapun itu dan terserah akibatnya apa. Tapi mungkinkah itu semua dilakukan? Artinya mungkin atau tidak keserakahan itu bisa ditahan jika mereka punya pengetahuan yang cukup? Mungkin sekali. Jadi sebenarnya kalau dari kerja KI saat ini dan di masa lalu itu kita banyak memang melakukan pendidikan lingkungan hidup PLH. PLH di anak-anak muda terutama untuk memberikan raising awareness ya, penyadartahuan mengenai kondisi-kondisi yang ada di sekitar mereka. Dan itu juga dilakukan tidak hanya ke anak-anak muda, tapi juga para nelayan, misalnya para nelayan, kemudian juga tentunya staf di pemerintah. Itu memang perlu dilakukan dan harus, Mbak. Jadi informasi itu memang sangat penting. Artinya kalau misalnya anak-anak nih bukan anak remaja, anak-anak muda lah ya. Biasanya kan kalau anak muda tuh gampang dipengaruhi sekaligus sulit dipengaruhi, ya kan? Anak-anak umur remaja lah gitu atau anak-anak umur 18-20-an. Sudah ada ininya belum sih pada saat sudah dikasih tahu soal raising awareness itu, penyadartahuan itu tadi, mereka ada tanda-tanda bahwa mereka paham dan melakukan sesuatu atau enggak? Biasanya iya. Kalau dari pengalaman kami ya di lapangan biasanya iya. Jadi mereka tentunya mengubah perilaku mereka. Ada yang dari pengalaman tim kerja konservasi Indonesia yang sudah lama sekali kerja di Raja Ampat misalnya. Dulu yang tadinya nelayan yang melakukan merusak menggunakan alat-alat yang merusak lingkungan laut, menggunakan bahan kimia itu menjadi berubah karena mereka tahu bahwa cara melindungi laut itu untuk bisa memastikan mereka punya pendapatan terus-menerus dari laut, itu mereka harus menjaganya. Demikian juga anak-anak. Seperti misalnya yang kami kerjakan salah satunya adalah melakukan konservasi surfing. Surfing itu bahasa Indonesia apa ya? Selancar. Jadi Konservasi Indonesia bekerja dengan banyak mitra ya di beberapa tempat di Indonesia untuk mengkonservasi ekosistem penting untuk peselancar. Untuk melakukan selancar, dan salah satu yang kita lakukan contohnya adalah melakukan semacam camping ya, jambore atau camping dengan anak-anak muda untuk bisa berlatih selancar. Karena seringkali yang melakukan selancar itu kan adalah orang-orang dari luar negeri ya, yang menyukai wisatawan luar negeri datang ke jauh-jauh ke Indonesia, ke tempat pelosok di Indonesia hanya untuk melakukan selancar. Tapi belum tentu sebenarnya anak muda di sana tuh tahu bagaimana berselancar. Jadi salah satu yang Konservasi Indonesia lakukan adalah melakukan pelatihan kepada anak-anak di mana adanya ekosistem peselancar untuk mereka sebenarnya juga bisa menikmati kegiatan selancar itu, sehingga mereka juga turut terlibat dalam melindungi ekosistem mereka di mana mereka tinggal. Oke. Nah dari semua pengalaman ini nih ya, terus sekarang kemudian menjadi direktur program untuk kelautan. Dari awal kuliah nih S1, dari S1 sampai di S2-nya baru kebijakan publik ya? Iya, betul. Habis itu teknik lingkungan kalau nggak salah ya? Planologi dulu saya. Planologi, terus kebijakan publik, setelah itu bicara soal kelautan.
dalam perjalanan ini apa sih nilai yang sama atau nilai yang dipegang yang fit in sama semua ini? Pertanyaan yang bagus itu. Apa nilai yang dipegang yang fit in dengan semua ini? Kalau saya sih melihatnya, kalau dari perspektif saya ya, sebagai pribadi, saya merasa perlu berkontribusi gitu Mbak, berkontribusi positif. Apakah itu dari sisi kebijakan publik, jadi memberikan manfaat bagi seluas-luasnya masyarakat. Kalau dari segi lingkungan ya tentunya bisa memelihara lingkungan. Jadi yang fit in buat saya adalah apa yang dilakukan dari berbagai bidang ini. Saya merasa harus bisa melakukan kontribusi positif dan memberikan dampak kepada orang lain. Dampak paling yang dipengin paling apa sih? Dampak yang paling itu adalah berkelanjutan, berkesinambungan dalam berarti kita harus bisa memastikan punya generasi selanjutnya yang bisa melakukan ini. Jadi dampaknya tentunya dampak ke isu lingkungan, isu ke masyarakat tersebut. Tapi bagaimana cara menuju sana? Kita kan harus punya pemimpin-pemimpin baru, Mbak. Pemimpin-pemimpin baru yang ingin memastikan bahwa upaya ini akan terus berlanjut. Pemimpin ini berarti kalau bagi saya ya, dalam posisi saya sekarang adalah ya saya bisa mementor tim untuk bisa bekerja menghasilkan dampak-dampak tersebut. Nanti tadi ngomong soal sustainability ya, jadi berkelanjutan. Itu kan sama kayak di bayangan saya nih, bahwa rumah ini, bumi ini itu bukan rumah singgah, tapi rumah tinggal. Artinya kalau rumah singgah, lo datang, lo tinggal, lo lewat. Tapi kalau rumah tinggal, ya kita mesti pelihara ini dengan sangat baik. Betul. Untuk bisa membuat rumah tinggal ini terpelihara dengan baik. Berkesadaran, jadi tidak mementingkan diri sendiri. Berkesadaran itu berarti bisa tahu apa yang ada di sekitar kita, baik orang lain gitu ya, maupun lingkungan di mana kita tinggal. Dan berkesadaran juga paham sih dari sistem tata kelola, sistem politik, karena kadang sistem tata kelola dan sistem politik itu bisa menjadi cara kita untuk bisa memastikan upaya yang lebih baik bagi masyarakat dan bagi lingkungan itu bisa terjadi. So saya ngebayangin ya, sebagai warga negara nih gitu, kan kadang-kadang memang semua hal akan menjadi lebih cepat dan menjadi lebih cepat baiknya jika menyangkut kebijakan. Jadi memang dibikinlah regulasinya lah, mesti gini. Tapi kan itu mimpinya, kan nggak sesederhana itu juga. Betul. Gitu. Betul. Apalagi kalau misalnya soal kelautan, tadi ngomongin bahwa bagaimana supaya laut terjaga. Nelayan sudah mulai mengurangi penggunaan jaring yang masif mungkin, atau hal-hal lain yang bisa merusak terumbu karang dan merusak yang lain. Tapi kan yang paling jahat bukan mereka, ya nggak sih? Iya. Ada kekuatan yang lebih besar. Iya kan? Artinya gini, sesignifikan apa sih yang dilakukan oleh nelayan dibandingkan oleh yang dilakukan yang lebih besar gitu? Betul. Ya, memang jadi pada akhirnya intervensi atau upaya yang kita lakukan memang harus dari berbagai lini sih Mbak. Betul. Karena ya mungkin korporasi besar itu kan yang lebih memiliki kekuatan ya untuk bisa mengambil sumber daya yang ada di lautan sana dan mengatur kebijakan dan juga mempengaruhi ya. Ya memang sayangnya tarik-menarik kepentingan memang akan selalu ada di banyak sektor ya, termasuk sektor kelautan. Jadi lagi-lagi biasanya yang kita lakukan adalah memetakan pemangku kepentingan, memetakan stakeholders untuk bisa mengetahui kita bekerja dengan siapa dan berupaya melakukan apa untuk menghindarkan kita dari eksternalitas atau efek-efek negatif dari pengambilan sumber daya. Gitu. Tapi lagi-lagi yang kami lakukan tentunya boleh dibilang terbatas dengan upaya konservasi, gitu Mbak. Dan kami akan berupaya untuk bisa selaras dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah.
dalam hal ini. Nih kalau ngomong konservasi, Hmm. Indonesia ini kan sebagai negara yang sangat besar dengan lautnya yang sangat Betul. luas dan banyak hal yang kita tidak tahu yang berhubungan Betul. dengan laut, banyak banget. Bahkan kita juga nggak tahu bahwa apa yang kita lakukan di daratan hari ini itu berpengaruh ke laut. Ya, Ya kan betul. kira-kira sebetulnya semua berhubungan gitu kan. Betul. Jadi Ya. nah dalam kondisi seperti sekarang di Indonesia yang kayak gini nih, apa nilai yang perlu dikonservasi? Oh, nilainya ya. Nilai manusia, nilai kita yang perlu dikonservasi, yang kayaknya nih bentar lagi punah nih nilai ini gitu. Tadi saya sudah bilang berkesadaran, mungkin itu yang paling utama ya Mbak ya. Kadang rasa cuek kita ya, seperti contohnya buang sampah. Sebenarnya buang sampah penggunaan plastik. Penggunaan plastik itu sebenarnya berbahaya kan. Yeah. Tapi sayangnya di dunia kita ini plastik itu adalah alat bantu yang belum bisa digantikan, ada gantinya. Mahal Tentunya, kalau toh ada. Kalau ada tuh mahal. Menurut saya ya yang nilai yang sebaiknya jangan punah tuh adalah bisa tahu bahwa apa yang kita lakukan tuh bisa jadi merugikan. Menggunakan alat makan, menggunakan apapun ya yang akhirnya untuk kepentingan kita tapi berbuntut menjadi sampah yang hanya digunakan sebentar menjadi sampah. Kemudian kadangkala kalau pengelolaannya tidak baik oleh pemerintah daerah atau si rumah tangga tersebut kan jadi berujungnya kan malah ke laut, Mbak. Saya baru aja melakukannya itu. Aduh, pakai sedotan. Nah iya itu. Iya itu dia. Harusnya nggak boleh itu, karena kan bungkusnya dibuang kan. Buang, iya. Sedotan iya. juga akan bisa dipakai lagi kan, dibuang Iya. dan dia kan nggak bisa terurai dengan segera. Iya. Malah mungkin tidak bisa terurai malah. Betul, iya. Ya. Tapi memang susah sekali sih Mbak, Iya. kalau menurut saya. Nah itu memang harus melakukan upaya yang masif. Upaya yang kita lakukan kecil, orang lain melakukannya dengan lebih banyak dan ketidakpedulian itu kan juga susah. Iya, Gimana caranya? Tapi memang awareness. Gimana caranya itu? Awareness kan memang kayak gini. Gara-gara ini ngomong, kan saya tahu persis bahwa yang namanya sebisanya jangan pakai sedotan. Tahu. Tahu. Tahu Tapi loh. kemudian Pas ngeliat ini, enaknya dapet ya? terus, ntar daripada ntar lipstik gue hilang. Iya. Hal yang remeh, yang terlalu Betul. remeh, Iya. terlalu remeh untuk jadi alasan gue memberikan dampak negatif pada lingkungan. Iya. Hanya karena supaya lipstik gue nggak Iya. hilang. Iya. Gue males, padahal tinggal apply, apa susahnya gitu. Iya. Tapi itu tidak gue pilih, tapi gue lebih memilih pakai sedotan. Iya. Dan itu alasan-alasan bodoh seperti itu it's a silly reason gitu ya. Itu kan alasan-alasan bodoh seperti itu kita lakukan harian. Betul. Saya iya. lakukan harian. Dan jutaan orang melakukannya. Jutaan orang melakukan. Iya, itu sama dia. kayak juga bahkan kalau istilah yang lagi ngetop sekarang in this economy, kan lagi istilah itu ya. Orang memang sekarang sangat sulit, uang sulit, semua sulit. Nah, sehingga para produsen itu bikin produk-produknya dalam kemasan-kemasan kecil. Iya, betul. Itu saya lihat di mana di supermarket, anjir banyak banget di kemasan-kemasan kecil. Betul. Itu memang menjadi lebih murah dan itu menyelamatkan banyak orang yang nggak mampu beli jadi Betul. bisa beli. Betul. Tapi di saat yang bersamaan Itu menghasilkan sampah. sampah yang luar biasa. Susah ya, gimana tuh Mbak cara menangani Nah itu dia tuh kayaknya itu pekerjaan besar ya. Kayaknya mesti ada yang mikirin soal ini karena kan itu dua persoalan yang sama-sama penting. Cuman memang masalah perut, masalah kemampuan untuk hidup kan adalah kalau pragmatis itu adalah persoalan hari ini. Iya. Tapi sampah sebetulnya juga persoalan hari ini yang kita tabung buat depan kan. Iya, betul. Kan itu kan numpuk-numpuk buat ke depan, tahu-tahu kita udah Tenggelam, betul. dalam Iya. sampah. Iya. Nah, Ya kalau misalnya kembali ke urusan sampah memang sudah banyak gerakan-gerakan ya Ya. untuk bisa mengelola itu. Ya kita sendiri sebagai individu juga kadang ingat untuk tidak melakukannya, tapi kadang dari sisi kenyamanan kita pengen yang lebih nyaman kan, cuek aja lah pakai ini gitu kan ya. Nah makanya boro-boro gini, ini soal sampah yang di depan mata, Iya. boro-boro soal laut. Iya. Orang nggak lihat relasinya sama kita, Iya. kita semua nggak bisa lihat relasi laut. Artinya kalau ada apa-apa dengan laut,
kalau laut rusak misalnya, terumbu karang memutih misalnya, atau apapun itu gitu, apa sih efeknya di kita sebetulnya? Jangka pendek bisa jadi tidak terasa ya bagi kita yang tinggal di daratan, apalagi di pegunungan. Tapi akan sangat terasa bagi mereka yang tinggal di pesisir, di pantai, yang dekat dengan laut, atau bahkan yang di pulau-pulau kecil. Banyak sekali kan masyarakat kita yang tinggal di pulau-pulau kecil, bahkan negara-negara lain juga banyak. Tapi kalau kita mengingat bahwa kita tinggal dalam satu bumi yang sama, dengan iklim yang sama, dengan cuaca yang sama, saat ini peneliti sudah banyak, ahli-ahli sudah banyak menyebutkan pemanasan global, dan sebenarnya pemerintah di banyak negara sudah mengakui bahwa kita harus mengurangi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius pada tahun tertentu. Nah, efeknya sebenarnya bisa jadi jangka panjang, karena manusia itu kan butuh pangan, kita butuh makan, dan pangan dan makanan kita itu berasal dari daratan dan lautan, dan upaya mendapatkan ikan laut, mendapatkan beras, sayur mayur itu kan akan sangat tergantung bagaimana iklim kita terjaga dengan baik. Kalau iklim kita semakin panas, bumi kita semakin panas, efek bagi lautan adalah permukaan air laut menjadi panas dan terumbu karang memutih. Itu bisa jadi akan mempengaruhi produksi perikanan yang ada di lautan. Itu juga bisa bagi daratan itu bisa mempengaruhi produksi pertanian, perkebunan dan lain-lain. Jadi sebenarnya ujungnya nantinya akan ke manusia juga yang merasakan. Artinya kalau ada apa-apa di lautan itu akan berpengaruh pada apa saja yang ada di piring di meja makan kita kan? Betul. Iya. Betul. Oke. Kalau ini ya kalau misalnya kan kalau ngomong soal laut itu kan nggak laut sendirian ya. Yeah. Dia itu kan pasti ada terhubung dengan semua gitu. Kalau yang paling menarik buat dia itu yang berhubungan dengan laut dan hewan-hewan yang ada di dalamnya atau apapun dan benda tanaman fauna yang ada di darat, di laut. Apa hal yang menarik yang nggak akan mungkin ada di daratan selain soal airnya ya, yang ada di daratan? Terumbu karangnya itu, Mbak. Terumbu karang ya? Kenapa? Ya itu hanya terumbu karang itu hanya hidup kan di bawah laut. Kemudian juga keanekaragaman flora fauna di sana. Ikan-ikan yang ada di air tawar dengan di air laut itu jauh lebih kaya di air laut dan itu indah. Lebih warna-warni ya? Lebih warna-warni dan variasinya lebih banyak. Kayak hiu paus, ikan yang ukurannya bisa sangat besar sekali, 18 meter, itu hanya ada di laut. Kalau di darat kalau mencari spesies yang serupa mungkin akan sangat sedikit ya jumlahnya ya. Apakah itu gajah, badak atau jerapah gitu ya. Tapi di laut itu jauh lebih banyak sebenarnya. Iya makanya itu kayak tadi hiu paus yang namanya cucut geger lintang. Iya. Baru baca tadi. Cucut geger lintang yang bisa sampai 9 meter kan, gede banget. Dia tuh hidupnya berkelompok atau cuma berduaan atau sendirian gitu? Nah, mungkin saya tidak bisa menjawab langsung ya, karena itu memang harusnya ada data ilmiah yang saya tidak hafal seluruhnya. Tapi yang jelas mereka itu melakukan pergerakan yang sangat jauh sekali. Jadi tim kami di Konservasi Indonesia itu menempelkan penanda satelit di hampir 50 hiu paus untuk bisa mengetahui pergerakan mereka. Dan mereka itu bisa berenang di daerah Nusa Tenggara, kemudian pindah ke daerah Papua, kemudian ke Australia, bahkan ke Pasifik. Mereka itu penjelajah dan mereka bisa jadi berkelompok. Karena contohnya di Teluk Saleh, di Sumbawa, di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, di mana tim konservasi Indonesia bekerja, itu kita melihat bagaimana nelayan bagan itu adalah kapal penangkap ikan yang berupa bagan. Itu biasanya di subuh pagi hari itu suka didatangi oleh hiu paus. Karena hiu paus itu kadang suka
menginginkan makanan yang keluar atau tersebar dari bagian-bagian tersebut. Oh, padahal kan buat ikan lain itu. Iya. Tapi kan kecil-kecil, jadi kayak ikan, kayak semacam ikan teri. Dan di situ ketika nelayan menemukan itu, biasanya jumlahnya nggak hanya satu, bisa beberapa. Jadi memang memungkinkan mereka bisa jadi memang hidupnya berkelompok, tapi juga penjelajah. Meskipun demikian, ada juga data dari ilmuwan konservasi Indonesia yang menyatakan bahwa ada hiu paus yang memang suka keluar dari Teluk menjelajah sampai Australia, sampai wilayah Pasifik. Tapi ada juga yang hidupnya hanya di Teluk itu saja. Oh, introvert kali. Introvert ya, begitu. Introvert. Jadi di situ saja. Jadi ada yang kita sebut sebagai homebody. Jadi memang domestik gitu, hanya di Teluk saja. Tapi ada juga yang penjelajah. Keluyuran. Betul. Ya. Laut itu seru ya. Masif sekali. Karena itu dalamnya nggak terukur, betul. Luasnya juga nggak. Ya kalau dari pandangan saya yang manusia aja, ini tak terhingga semua deh. Ini kan betul. Besar sekali. Belum lagi ngomong laut, ngomong samudra gitu, lebih gede lagi. Dalam perjalanannya nih, dalam perjalanan pekerjaan soal konservasi kan berhubungan sama manusia, berhubungan sama juga kesejahteraan orang kan, yang dampak yang diakibatkan karena kebijakan publik yang berhubungan dengan laut dan sekitarnya. Pernah ngerasa frustrasi nggak? Pernah sih, tentunya pernah. Hilang arah gitu pernah nggak? Ya, kalau kehilangan arah mungkin biasanya kita biasa saling bahu membahu gitu ya di dalam tim ya. Saya tidak bekerja sendiri. Tentunya ada penasihat di kami di internal organisasi yang kita bisa ajak diskusi. Kalau misalnya kok kita mau melakukan ini ternyata mentok tidak bisa dilakukan misalnya, tentunya frustasi itu ada. Tapi kadang yang menghidupkan kita adalah kalau kita pergi ke lapangan, Mbak. Kalau kita pergi ke lapangan, kita bisa melihat langsung masyarakat di sana bagaimana hidup mereka itu bisa jadi harapan kita adalah berubah menjadi lebih baik, atau hidup mereka sudah lebih baik lagi dengan upaya-upaya yang kita lakukan. Misalnya kayak mama-mama di Papua itu mendapatkan pelatihan untuk menghasilkan sabun yang terbuat dari VCO, yang kemudian sabun itu dijual kepada wisatawan yang datang. Jadi kadang memang kuncinya adalah kita harus seimbang. Kadang yang sulit itu kan mengubah sesuatu yang bisa jadi misalnya di level nasional terkait dengan upaya kebijakan tertentu. Dan itu memang butuh maraton, Mbak. Nggak bisa sekali, nggak bisa sehari, 2 hari. Itu butuh kontinuitas, butuh kesabaran, butuh perseverance gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris. Dan kadang kita harus memastikan bahwa energi itu akan terus terjaga. Energi untuk melakukan perubahan akan terus terjaga. Dan kadang tentunya bisa naik turun energi itu. Jadi ketika frustasi berarti kan energinya kan di bawah. Tapi kalau kita punya keseimbangan, kita bisa melihat dampak yang harapan kita bisa tercapai nanti di masa depan untuk manusia yang ada di sana. Biasanya itu mengangkat kembali si energi tersebut. Paling parah, frustrasi paling parah itu ketika menghadapi persoalan apa dalam kasus konservasi? Biasanya yang paling parah adalah kita mau mendorong satu upaya tertentu gitu ya, program, tapi banyak sekali lini-lini birokrasi yang harus dijalankan. Lini birokrasinya berhubungan dengan pihak lain itu kan membutuhkan kesabaran. Ya, dan keteguhan ya. Dan keteguhan. Yang nggak boleh putus asa dengan segera, menurutku untuk urusan menjadi di NGO atau LSM ataupun yang hal-hal semacam itu kan cost-nya gede, harus gede. Betul. Apa yang paling menggerakkanmu? Yang paling menggerakkan saya, pertama dampak yang mau kita hasilkan, baik dari sisi lingkungan maupun dari sisi manusia ya. Yang kedua adalah kerjasama tim yang baik. Kerjasama tim yang baik ini, kami punya tim tidak hanya di Jakarta, tapi juga yang di lapangan. Kami juga punya kerjasama dengan pihak di global, di internasional.
yang biasanya kami saling bahu-membahu. Itu sih Mbak. Kalau saya sih melihatnya kerja sama tim yang punya misi yang sama itu yang sangat penting. Yang punya alasan yang sama, Yang kenapa punya ada di alasan yang situ. sama, betul. Alasan yang Iya. sama. Karena tantangan itu akan selalu ada. Pastilah ya. Mm-mm. Dan ini juga kebayang sih nggak gampang, apalagi kalau udah menyangkut sesuatu. Bayangan gue nih ya, yang paling bikin frustrasi sebenarnya itu ketika mentok karena hal birokrasi yang sangat Ya. besar, atau menyangkut uang yang sangat besar sehingga itu menahan banyak hal lah kira-kira gitu. Tapi tapi gue sotoy ya sih, tapi kira-kira yang kebayangkan Gitu. itu kan yang terjadi, karena nggak bisa ngapa-ngapain, Betul. nggak bisa ngapa-ngapain kecuali terus maju selangkah gitu. Ya. Pernah ngerasa nggak punya harapan nggak? Enggak sih. Nggak ya? Enggak. Saya biasanya kalau bangun tidur pagi saya bilang this is a new day, new hope. Oh, oke. Ya. Oke. Ya. Setiap hari itu adalah harapan baru. Kalau buat saya. Kan ini sekarang semuanya serba terstruktur, serba rapi, bahkan bangun pagi aja sudah punya mantra kan ya gitu. This is a new day, this is a new hope gitu yes. kan, udah punya mantra. Pernah nggak melakukan hal-hal yang spontan? Yang supaya spontan aja, gue pengen ini gitu. Saya lupa tuh kapan saya melakukan itu. Kapan saya melakukan itu ya? Nggak pernah spontan? Atau mungkin sebenarnya spontan itu bisa jadi punya suatu ide, tapi kan belum tentu harus dilakukan hari itu ya. Tapi punya ide, tapi nanti saya akan melakukannya misalnya gitu. Tapi direncanain dulu. Direncanakan dulu. Nah, misalnya gini, gue pengen tidur seharian gitu misalnya. Gue pengen apa gitu. Gue pengen matiin telepon atau apalah hal spontan yang mungkin buatmu tidak masuk akal. Oke. Pernah nggak? Kalau dijawab sih tentunya pernah, tapi kapan saya melakukan itu suka lupa ya. Kapan saya melakukan itu Coba saya lakukan lupa. deh, coba lakukan deh besok Oke. deh apa gitu. Ngapain kayak gitu sesuatu yang karena nih, karena berapa kali ini ketemu orang gitu, pada saat ditanya pernah nggak spontan, nggak semua orang relate sama spontanitas kan. Yes, betul. Karena kan ada memang orang-orang yang emang nggak bisa spontan, nggak bisa, gue harus terencana gitu. Memang karena spontanitas menurut gue itu bisa membuat orang menjadi lebih manusiawi dan gembira. Nggak sih? Biasanya sih spontan itu kalau buat saya setiap hari itu adalah mencari baju apa yang mau dipakai hari itu kan nggak perlu rencana ya. Oh ya, gue pakai ini di hari ini. Jadi sesuai mood. Itu spontan sih. Iya kan, sesuai mood kita pada hari itu kan. Ya. Spontan karena gue punya temen yang nggak bisa baju tuh harus disiapin dari malam sebelumnya. Kalau gue nggak. Kalau saya tidak. Itu berarti spontan ya. Bisa. Berarti bisa saya spontan ya. Bisa. Dalam satu kalimat. Ya. Mau ngapain sih sebenarnya dalam hidup ini? Ngapain sih melakukan ini semua? Oke, saya mungkin mau mengutip Amartya Sen. Kalau tahu Amartya Sen itu adalah ilmuwan ekonomi dari India yang mendapatkan Nobel Nobel ekonomi. Yang pada dasarnya kita hidup ini untuk memperluas pilihan-pilihan manusia. Jadi enlarge the capabilities, dia itu yang mendorong human development atau pembangunan manusia. Jadi kalau apa yang dalam satu kalimat apa yang mau saya lakukan adalah, yang saya akan lakukan ke depan adalah saya akan berusaha untuk memperluas pilihan-pilihan yang bisa dilakukan oleh orang lain terkait hidupnya, tapi tanpa tidak memperhatikan lingkungan. Jadi kesejahteraan manusia, mengapa kita melakukan pendidikan itu sebenarnya untuk memperluas pilihan-pilihan kita. Tapi jangan sampai pilihan-pilihan itu malah merusak orang lain atau merusak lingkungan. Terima kasih. Sama-sama, Terima Mbak. kasih banget. Obrolan tentang laut, tentang paus. Hiu paus. Dari hiu paus sampai tentang pilihan-pilihan. Dan rumah kita adalah bumi ini bukan rumah singgah, tapi rumah tinggal yang harus kita usahakan untuk selalu berkelanjutan. Dan satu hal yang menarik dari tadi Dias adalah berkesadaran. Kita harus berkesadaran penuh atas apa yang kita lakukan, termasuk apa yang kita pikir.
Terima kasih Dias, sampai ketemu lagi di Bali Talk berikutnya. Bye-bye. Terima kasih Mbak Cemil.